Kota seluruh Indonesia, para pejabat eselon 2 di lingkungan provinsi, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, perwakilan mitra kesejahteraan sosial dan pilar sosial, tenaga kesejahteraan sosial, Kecamatan Karang Taruna dan pekerja sosial masyarakat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Kota yang hadir pada hari ini. Tak henti-hentinya rasa syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di sini dan masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir dan bersilaturahmi di tempat ini pada acara puncak peringatan Hari Kesejahteraan Sosial Nasional tahun 2021. Kain belacu jangan dibuang, buat selendang darah jelita. Indonesia makin maju dan gemilang, kesejahteraan sosial jadikan budaya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesejahteraan sosial adalah bagian dari nilai sikap dan perilaku pro-sosial yang berakar dalam konteks tata budaya Nusantara dan masyarakat majemuk Indonesia berdasarkan Pancasila dan dilandasi oleh kesadaran dan tanggung jawab sosial seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara dalam kerangka mengekspresikan kebudayaan Pancasila. Kami, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merasa bersyukur diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah acara puncak peringatan Hari Kesejahteraan Sosial tahun 2021 ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di negeri kami, negeri serumpun sebalai. Semoga berkesan dan pada acara ini, kami sangat bersyukur atas apa-apa yang telah diwujudkan dan diberikan kepada masyarakat kami, sekaligus dapat memotivasi bangsa dan negara Indonesia ini untuk terus menggelorakan kesetiakawanan sosial, rasa dan tanggung jawab kita untuk berjuang bersama-sama, memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan, dan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi segenap unsur bangsa dan negara Indonesia ini. Masih banyak saudara-saudara kita yang serba dalam kekurangan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Terlebih di masa-masa sekarang, di penghujung tahun kita ini, pandemi yang belum selesai, ditambah lagi dengan bencana-bencana yang lainnya, bencana sosial, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini kalau tidak kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk bangsa kita, memberikan rasa sosial kita kepada sesama, bangsa tidak akan mampu. Tetapi dengan kebersamaan kita, insya Allah kita akan mampu keluar dari bencana ini. Terima kasih Bu Menteri, terima kasih hadir juga di sini anggota DPR RI Komisi 8 bersama rekan-rekan yang lainnya, para penerima penghargaan, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini lebih dapat memotivasi negeri, masyarakat negeri serumpun sebalai ini untuk berbuat yang lebih baik lagi ke depan. Menyeberang pulau memakai kapal, ajak teman untuk turut serta, mari mengasah kesejahteraan sosial, perkokoh solidaritas Indonesia sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya kami mengundang Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Tri Risma Harini untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Prosesi penyerahan Pataka Kesetiakawanan Sosial Nasional.
Hadirin yang kami hormati, penyerahan Patakat Kesetiakawanan Sosial Nasional ini akan diserahkan dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung kepada Menteri Sosial Republik Indonesia. Selanjutnya kepada Menteri Sosial Republik Indonesia beserta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, kami silakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial. Kepada penerima anugerah disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 127 TK tahun 2021 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Kebaktian Sosial. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lancana Kebaktian Sosial kepada mereka yang nama, pangkat, jabatan, atau profesinya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada mereka yang telah berjasa dalam lapangan pri kemanusiaan pada umumnya atau dalam suatu bidang pri kemanusiaan pada khususnya, yaitu bidang kesejahteraan sosial. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 127 TK tahun 2021, nomor urut 1, Haji Tafdil SEMM, Bupati Bombana, periode 2011 sampai dengan 2016 dan 2017 sampai dengan sekarang. 2, Dr. Andes Haji Ahmad Fikri MAP, Bupati Hulu Sungai Tengah, periode 2013 sampai dengan 2018 dan 2018 sampai dengan sekarang. 3, Dr. Insinyur Haji W. Musafirin MM, Bupati Sumbawa Barat, periode 2016 sampai dengan 2021 dan 2021 sampai dengan sekarang. 4, Almarhum Dr. Andos Haji Natsmi Adani MSI, Wali Kota Banjarbaru, periode 2016 sampai dengan 2020. 5, Dr. Andos Antonius Freddy Romi, MSI, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang. 6, Dr. Maria Luisa Rumaterai, MARS, Dokter Umum dan Case Manager, RSUD Wamena, Provinsi Papua. 7, Rizal Fahreza, Pendiri Agro Edu Wisata Epitilu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. 8, Heni Mustika Ningati,
Pegiat Sosial Penanganan ODGJ Sinaur Hurib, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. 9. Eko Setio Asih, guru dan pendiri Yayasan Anugerah Rumah Cinta Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. 10. Juwadi SPD, pekerja sosial masyarakat Kelurahan Marunda, Kota Administratif Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. 11. Jakarias Atapada, penggagas dan penanggung jawab Gerakan Rp1.000 Lembur Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, dan untuk ini kepada yang terhormat Ibu Tri Risma hari ini kami silakan. Selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mengundang Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia. Baik, terima kasih kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Dan kepada penerima anugerah Tanda Kehormatan Satya Lancana Kebaktian Sosial, disilakan kembali ke tempat duduk semula. Hadirin yang kami hormati, tribun ini marilah kita dengarkan dengan seksama arahan Menteri Sosial Republik Indonesia. Ya, saudara, puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN adalah hari spesial yang diperingati oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia setiap tanggal 20 Desember. Pada tahun 2021 ini, peringatan HKSN digelar di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung yang diikuti secara daring maupun juga luring. Dan berikut kita ikuti seluruh rangkaian acara HKSN 2021. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta Ibu sebagai tuan rumah. Yang saya hormati anggota DPR RI Komisi 8 Bu Ina. Yang saya hormati seluruh gubernur se-Indonesia atau yang wakili. Yang saya hormati para kepala daerah, bupati dan wali kota seluruh Indonesia atau yang wakili. Yang saya hormati Kepala Biro Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Sekmil Presiden. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua penggerak PKK, seluruh Provinsi Bangka Belitung. Yang saya hormati para penerima Tanda Jasa Kehormatan Satya Lancana Kebaktian Sosial. Yang saya hormati jajaran Forkopimda se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang saya hormati perwakilan mitra kesetiakawanan sosial dan pilar-pilar sosial. Yang saya hormati para pejabat di Kementerian Sosial, di Provinsi Bangka Belitung,
dan kabupaten kota se-Indonesia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita semua hadir bersama merayakan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional HKSN tahun 2021, dan semua ini berkat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat hadir dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, saya menyampaikan salam dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan Bapak Menko yang sedianya berkenan hadir pada hari yang luar biasa ini, namun karena suatu hal, beliau-beliau tidak bisa hadir bersama kita merayakan hari yang luar biasa ini di Kota Pangkal Pinang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua saya mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial tahun 2021. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, seringkali kita berbicara pada kemajuan suatu wilayah dengan menghasilkan suatu karya yang seringkali kita melihatnya dari luar, yang seolah-olah itu nampak bagus. Padahal sebetulnya itu belum tentu dan belum tentu pula sesuai dengan potensi dan kebutuhan kita di daerah tersebut. Saya mengingatkan kepada kita semuanya, dampak dari global warming ini cukup luar biasa. Global warming bisa menghancurkan peradaban, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Karena itu, dengan kesetiakawanan sosial kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Sebagai contoh, sudah ada beberapa pulau, bahkan negara di dunia yang akan diperkirakan tenggelam. Saya percaya dengan kesetiakawanan sosial, dengan gotong royong yang telah diwariskan kepada kita oleh para nenek moyang kita, para pendiri bangsa, bahwa dengan bergotong royong kita bisa melakukan bersama-sama. Kita tidak bisa tinggal diam melihat warga kita yang setiap tahun terkena musibah dampak dari global warming ini. Karena dengan mencairnya kutub utara, maka semakin berat dan semakin besar potensi kehancuran atau tadi yang saya sampaikan, hancurnya peradaban manusia. Kenapa? Karena semakin lama dampak global warming ini akan semakin berat. Karena itu dibutuhkanlah tali silaturahmi, bergandengan tangan, kita menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Saya percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tuhan mewajibkan kita untuk selalu berusaha. Memang penentunya adalah Tuhan. Namun kita wajib untuk berusaha menyelamatkan itu. Bapak Ibu sekalian, kita bayangkan kalau mereka terkena banjir, yang semula mungkin mereka punya tabungan, mereka punya sesuatu yang selama bertahun-tahun disimpan, tiba-tiba musnah saja terkena bencana. Karena itu mari kita bersama-sama. Bencananya bentuknya macam-macam, termasuk COVID-19 ini. Kita tidak bisa antar orang per orang berpikir egois.
saya tidak akan menularkan kamu. Itu tidak mungkin kalau kita tidak melakukan pencegahan-pencegahan, misalkan menggunakan masker dan lain-lain. Karena itu saya berharap mari kita semua kita bangkitkan kembali warisan leluhur dari para pendahulu bangsa yang telah dengan susah payah berjuang untuk kita bisa seperti kondisi saat ini. Kita tidak mungkin bisa mengalami kondisi seperti ini kalau kita masih dalam kondisi penjajahan. Karena itu bagaimana cara melanjutkannya adalah kita bersama-sama bagaimana melihat potensi dan kondisi masyarakat real yang ada di lapangan dan menyelesaikan bersama-sama pula. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak yang bisa kita lakukan. Saya ingat saat saya menjadi wali kota Surabaya, kawasan pantai Surabaya Timur di Surabaya dulu setiap tahun terkena rob, terkena puting beliung. Kemudian kami bersama-sama bahkan dengan anak-anak sekolah SD, SMP, SMA melakukan bersama-sama penanaman mangrove. Dan alhamdulillah saat ini musibah-musibah yang puting beliung, yang kena rob sudah selesai. Secara teori dan geografis tidak mungkin Surabaya bisa menyelesaikan itu. Karena posisinya hanya 5 meter di atas permukaan laut. Tapi ternyata bisa. Kami tidak punya uang, tapi kami punya tekad bagaimana kita bisa bersama-sama. Mari kita semua bergandengan tangan, jangan terpisah-pisahkan, jangan terkotak-kotakkan. Karena kalau kita sudah terkotak-kotak dan kita terpisah-pisah, maka akan semakin sulit kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial di lingkungan kita. Permasalahan fisik akan berdampak permasalahan sosial. Bapak Ibu sekalian, ada teori, ini betul. Semua para ahli boleh dipelajari yang mempelajari bagaimana kondisi suatu wilayah. Kalau semakin banyak pengangguran, semakin banyak orang miskin, maka kota itu tidak akan tentram. Kalau jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin jauh, maka kota itu akan tidak aman. Karena itu sekali lagi ini ada banyak pilar-pilar sosial, ada banyak pengusaha, mari kita perhatikan lingkungan di sekitar kita. Jangan biarkan mereka bersendiri. Akhirnya kalau dengan keterbatasan mereka kemudian melakukan hal-hal yang menakutkan kepada kita. Itu ada teorinya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar anak-anak bermain SimCity, itu permainan saya, itu game, tapi di game itu berpengaruh kepada kalau saya melakukan kebijakan ini, maka impactnya apa terhadap masyarakat, itu ada. Mungkin Bapak Ibu sekalian saya pemain game SimCity Pak. Jadi kalau contohnya misalkan saya menaikkan pajak, apa masalahnya sampai demo masyarakat, sampai masyarakat kemudian pergi. Itu ada teori-teori itu. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian saya berharap tidak ada lagi ego, oh daerah ini Bangka Barat tidak bersaing dengan Malang, Bangka Barat tidak bersaing dengan Bandung, Bangka Barat tidak bersaing dengan Surabaya. Tapi kita bersama-sama bersaing dengan kota-kota atau negara-negara di dunia. Karena akan semakin lama akan persaingan semakin ketat. Jumlah penduduk di dunia ini akan semakin banyak. Karena itu kekuatan kita apa saat kita tidak memiliki resource atau apapun. Kekuatan kita adalah bagaimana kita
saling bergandengan tangan menyelesaikan masalah-masalah itu secara bersama-sama. Kalau itu kita selesaikan secara bersama-sama, yakinlah bahwa tidak akan ada lagi permasalahan baik antar wilayah apalagi antar sesama umat di suatu wilayah tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa sampai Hari Kesetiakawanan Nasional ini harus kita peringati, itu adalah dalam upaya kita untuk mengembalikan kita yang mungkin sudah mulai terhapus atau terkikis, untuk kita kembalikan sebagai modal bangsa ini untuk meraih kemajuannya. Karena kita tahu bahwa tidak semua dari kita memiliki sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang bagus. Namun dengan gotong royong dan kebersamaan, kita akan saling bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, penjajahan ke depan itu bentuknya bukan menggunakan senjata. Namun penjajahan ke depan adalah penjajahan kemiskinan dan kebodohan. Ada beberapa yang memang by design, mereka sengaja membuat kita bodoh. Kita hanya menerima saja. Anak-anak kita dijejali dengan berbagai masalah dengan hanya dia menggunakan saja. Itu tidak boleh terjadi lagi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai sumber daya manusia yang luar biasa. Karena kalau kita mempunyai sumber daya manusia yang luar biasa, maka kita akan bisa mengelola apapun kekayaan itu dengan baik, dengan bijaksana. Kita bisa membangun tanpa merusak. Kita bisa membangun tanpa merugikan orang lain, itu bisa. Itu bisa. Saya percaya itu bisa. Jadi tidak ada alasan kita membangun kemudian kita merusak dan merugikan orang lain. Kalau kita membangun, maka kita harus pikirkan dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Sehingga tidak merugikan masyarakat yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kunci-kunci kesetiakawanan sosial. Kalau kita benar-benar lakukan ini, percayalah daerah kita, wilayah kita yang berimpak kepada negara kita akan menjadi negara yang luar biasa. Karena kita punya kekuatan yang tidak bisa disaingi oleh bangsa-bangsa yang lain. Tidak ada di negara manapun yang memiliki kekuatan yang luar biasa yaitu gotong royong seperti di Indonesia. Kita lihat, kita mempunyai suku bangsa paling banyak di dunia. Kita mempunyai berbagai jenis bahasa terbanyak di dunia. Namun kita tidak sulit untuk bersatu. Kita tidak sulit untuk bagaimana membiasakan kalau satu dicubit maka yang lainnya merasa sakit pula. Karena kita diberikan kekayaan yang luar biasa yaitu kekayaan budi pekerti antar sesama umat di Indonesia. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama sekali lagi kita lihat persaingannya sekali lagi bukan Bangka Barat dengan Lombok atau dengan Surabaya atau dengan Malang atau dengan Bandung. Tapi kita bersaing dengan negara-negara di luar. Saya harus katakan ini karena dengan WTO, dengan globalisasi ekonomi, maka persaingan memang mau tidak mau harus kita hadapi bersama-sama. Karena kalau tidak, maka anak-anak kita akan menjadi penonton.
di wilayah kita sendiri. Mari kita siapkan anak-anak kita bangun wilayah kita, supaya anak-anak kita bisa menjadi tuan dan nyonya di wilayahnya sendiri-sendiri, dan bukan menjadi penonton. Semua itu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Sekali lagi, Tuhan adil. Tuhan memberikan kekurangan kepada kita, namun Tuhan memberikan kelebihan pula kepada kita. Karena itu mari bergandengan tangan. Kita wujudkan lagi rasa persatuan kita. Dengan cara bergotong royong. Bersama-sama membangun negeri kita tercinta ini. Lupakan perbedaan. Lupakan saat-saat kita untuk mementingkan diri sendiri. Dengan satu tekad dan satu tujuan, kita bisa maju bersama-sama. Tanpa harus merugikan yang lainnya. Kalau itu terjadi, tadi yang saya sampaikan, cita-cita luhur bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita para pejuang dan founding fathers kita, bahwa negara yang sejahtera di Indonesia akan bisa terwujud. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Salam dari kami, dan untuk warga Bapak Ibu sekalian, yakinlah bahwa tidak ada yang terbelakang dari kita. Yang ada adalah kita bisa maju bersama-sama. Tolong disampaikan kepada warga supaya ini penting, supaya kita bisa melesatnya lebih cepat. Karena kalau tidak ada semangat itu yang kita ajarkan kepada warga kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka mereka akan hanya melihat bahwa seolah-olah kita ini hanya ada kekurangannya saja. Tapi sebetulnya kita mempunyai potensi yang luar biasa, yang mungkin memang belum kita kembangkan. Karena itu mari kita dorong, mari kita tingkatkan untuk bagaimana potensi itu yang tadi saya sampaikan. Bukan melihat perbedaannya, bukan melihat kepentingan sendiri-sendiri, tapi kita melihat persamaan kita demi kemajuan wilayah kita masing-masing. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada seluruh pihak, Pak Gubernur, beserta seluruh Bupati, Wali Kota, se-Provinsi Bangka Belitung, Bapak Ibu sekalian para kepala daerah, Bapak Ibu sekalian para pilar-pilar sosial, baik dari BUMN maupun swasta, pilar-pilar sosial yang ada di daerah, baik para pendamping-pendamping sosial, terima kasih sekali lagi, mari kita tingkatkan rasa kesiapkawanan sosial ini untuk membangun kemajuan di negara Republik Indonesia kita tercinta. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam Hari Kesiapkawanan Nasional hari ini, dan sekali lagi semangat untuk kita bisa maju dengan kesetiakawanan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demikian hadirin arahan Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Tri Risma hari ini. Bapak Ibu yang kami banggakan, sebagai wujud syukur atas terlaksananya kegiatan ini, marilah sejenak kita berdoa dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Haji Tumiran. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari sama-sama kita
menundukkan kepala kita, menengadahkan hati kita untuk doa bersama-sama. Doa saya pimpin dengan agama Islam, sedangkan yang lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim li sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, seraya penuh ketulusan hati, kami memanjatkan puji syukur akan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan hidayah-Mu. Hingga saat ini kami hamba-hamba-Mu masih tetap tawaduk dan istiqomah menjalankan rangkaian tanggung jawab yang Engkau embankan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, saat ini kami kembali dapat memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2021. Melalui peringatan hari ini menguatkan kepada kami akan indahnya nilai kebersamaan. Satu rasa dari uraian air mata duka atau bahagia, sebagaimana harapan tema kami, perkokoh solidaritas Indonesia sejahtera. Allahumma ya Allah, Engkau telah memberi kami negeri yang indah. Demi nama agungmu yang maha indah, demi sifat-sifat sucimu yang maha indah, demi ciptaan-ciptaanmu yang serba indah, anugerahilah kami kepekaan menangkap dan mensyukuri akan keindahan anugerahmu, keindahan hidup dan kehidupan, keindahan manusia dan kemanusiaan, keindahan sederhana dalam kesederhanaan, keindahan kebersamaan dalam keragaman, keindahan kesadaran dalam bingkai persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, dengan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, kami bangkit akan kesadaran sosial kami. Kami semangat akan kegotong royongan kami, peka dan tanggap dalam bingkai kemanusiaan, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bimbing dan tunjukkanlah kami ke nilai kemuliaan. Jauhkanlah bangsa kami dari berbagai bencana dan musibah, serta limpahkanlah karunia-Mu kepada kami untuk menggapai negeri yang adil dan makmur, negeri yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa Bapak Ibu kami, guru-guru dan para pemimpin pahlawan kami. Terimalah amal pengabdian kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Allahumma bihaqqil Fatihah, wa bisiril Fatihah, wa binuril Fatihah, wa bisafatil Fatihah. Ya farizal ham ya kasifal gham, ya malibadi wa yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala'i ya Allah, wa ya dafi'al bala'i ya Rahman, wa ya dafi'al bala'i ya Rahim. Idfa'ana min kulli bala'id dunya wal akhirah, wasad dunya wasaril akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi hadirnya berbahagia, doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Haji Tumiran. Semoga doa yang dipimpin oleh beliau didengarkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah persembahan tari daerah. Dan inilah dia persembahan tari daerah, Tari Sekapur Siri, persembahan dari Sanggar Ketakung Mira, Kabupaten Bangka Tengah. Selamat menyaksikan.
Selamat datang kami ucapkan, handai taulan yang kami muliakan. 10 jari kami aturkan, sembah ke sujud sedulur sama.
Takung Merah yang telah mempersembahkan tari Sekapur Siri. Dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya tadi kita saksikan bersama persembahan tari Sekapur Siri, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya hadirin yang berbahagia, Menteri Sosial Republik Indonesia saat lagi akan meninggalkan tempat acara dan akan dilanjutkan dengan peninjauan pameran pembangunan kesejahteraan sosial. Tahan di sini, Mas. Ah, sip. Ah, Penyerahan cenderamata dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung kepada Menteri Sosial Republik Indonesia. Ya, dan kami informasikan Bapak Ibu saat ini di luar tenda utama ini sedang turun hujan. Kami silakan Bapak Ibu untuk tetap berada di tenda ini terlebih dahulu. Ya, dan saudara, itulah dia tadi puncak acara HKSN 2021 hari ini yang turut dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini, kemudian Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan juga Wakil Gubernur Abdul Fattah, pejabat daerah setempat serta organisasi-organisasi sosial dari seluruh Indonesia. Sejalan dengan tantangan di tengah pandemi COVID-19, peringatan HKSN tahun 2021 ini mengusung tema Perkokoh Solidaritas Indonesia Sejahtera. Dengan tema tersebut diharapkan masyarakat dapat bangkit dan juga pembatasan jarak bukan menjadi sekat untuk kita dapat terus berkarya di tengah kondisi pandemi COVID-19. Di saat semua sektor dapat bergerak bersama, maka kita dapat bangkit dan pulih dari kondisi sosial masyarakat. Presiden tadi juga sempat memberikan penghargaan kepada 10 penerima penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial yang tengah berjasa atau
ataupun telah berjasa di bidang kemanusiaannya masing-masing. HKSN hari ini adalah Hari Sosial seluruh masyarakat Indonesia yang diperingati setiap tahun agar kita bisa diingatkan kembali kepada untuk peduli, berbagi, dan untuk bertoleransi antara sesama. Semangat ini perlu ditanamkan di setiap unsur elemen masyarakat agar permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat menjadi tanggung jawab bersama dan dapat diselesaikan secara bersama-sama. Menteri Sosial juga menyampaikan bahwa semua pihak harus bergandengan tangan untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Mensos juga menekankan bahwa keterpanggilan dan kerelaan membantu masyarakat yang tengah menghadapi masalah adalah esensi dari Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2021. Demikianlah seluruh rangkaian acara puncak HKSN tahun 2021 di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ini. Akhirnya saya Teguh Fajri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan jelas sejajar, anak bangsawan di pasar Bali. Selamatlah datang, selamat mendengar, kami sekawan ingin bernyanyi. Mohon kesediaan kepada Bupati Wali Kota atau yang mewakili untuk foto bersama. Ya, sekali lagi kami undang Bupati Wali Kota seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung ataupun yang mewakili untuk berfoto bersama. Bisa mundur untuk rekan-rekan media fotografer. Kami juga mengundang Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk ikut berfoto bersama. Mohon izin Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, izin Bapak untuk bergabung bersama, mengikuti foto bersama. Bapak Kapolda, Pak Danrem. Selanjutnya Forkopimda untuk Baik, untuk para penerima penghargaan selesai. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Foto bersama, mohon kesediaan kepada Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Silakan Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Kajati atau yang mewakili, Dalanut atau yang mewakili. Izin silakan kepada Forkopimda.
Mohon izin Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk berfoto bersama Ibu Menteri dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya kepada Mitra Sosial BUMN se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami silakan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya Menteri Sosial Republik Indonesia akan melakukan peninjauan pameran pembangunan kesejahteraan sosial. Kami informasikan juga kepada penerima anugerah nanti untuk dapat menemui Bapak Azam